Hai sahabat dokter, ketemu lagi dengan Dokter Fatah. Hari ini saya mau berbagi informasi panduan diet tinggi serat, cara sehat untuk turunkan berat badan. Yuk kita cari tahu informasi panduan diet tinggi serat, cara sehat untuk turunkan berat badan. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Dokter Fatah, biar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Penelitian baru yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menemukan banyak serat dan biji-bijian yang dimasukkan ke dalam makanan dapat membantu mengurangi risiko penyakit kronis. Penyakit kronis yang dimaksud adalah penyakit jantung koroner, stroke, diabetes tipe 2, dan kanker kolorektal. Penelitian ini dilakukan oleh para peneliti di Universitas Otago Selandia Baru dan Universitas Dundee Skotlandia. Meta-analisis baru mengamati 185 studi pengamatan yang berisi data yang berhubungan dengan sekitar 135 juta selama bertahun-tahun, serta 58 uji klinis yang melibatkan 4.635 peserta dewasa yang sehat. Para peneliti fokus pada efek serat makanan dan biji-bijian pada risiko kematian dini dan tingkat penyakit jantung koroner, penyakit jantung dan stroke, serta tingkat diabetes tipe 2, dan kanker kolorektal. Juga kanker yang terkait dengan obesitas, seperti kanker payudara, endometrium, esophagus, dan prostat. Temuan ini, yang diterbitkan dalam The Lancet, menyatakan mereka yang makan dengan jumlah serat tertinggi dengan asupan harian antara 25 gram dan 29 gram mendapat manfaat dari penurunan 15 hingga 30% dari semua penyebab dan kematian terkait kardiovaskular bila dibandingkan orang yang paling sedikit mengonsumsi serat. Selain itu, seperti dilansir dari Malay Mail, konsumsi makanan kaya serat juga mengurangi tingkat penyakit jantung koroner, stroke, diabetes tipe 2 dan kanker kolorektal sebesar 16 hingga 24%. Tampaknya juga ada hubungan dosis respons menunjukkan asupan serat makanan yang lebih tinggi di atas 25 gram hingga 29 gram per hari dapat membawa manfaat yang lebih besar untuk melindungi diri terhadap penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, kanker kolorektal, serta kanker payudara. Selanjutnya, peningkatan asupan serat dikaitkan dengan berat badan dan kolesterol yang lebih rendah dibandingkan dengan asupan yang lebih rendah. Sementara itu, asupan biji-bijian yang lebih tinggi dikaitkan dengan penurunan 13 hingga 33% risiko pengembangan penyakit kronis. Untuk setiap peningkatan 15 gram biji-bijian yang dimakan per hari, total kematian dan tingkat penyakit jantung koroner, diabetes tipe 2 dan kanker kolorektal menurun 2 hingga 19%. Biji-bijian utuh dikaitkan dengan penurunan berat badan dengan para peneliti menjelaskan bahwa biji-bijian tinggi serat makanan. Namun, penelitian ini hanya menemukan dukungan terbatas bahwa diet dengan indeks glikemik rendah dan beban glikemik rendah menawarkan perlindungan terhadap diabetes tipe 2 dan stroke. Mereka menjelaskan makanan dengan indeks glikemik rendah atau muatan glikemik rendah juga mengandung gula tambahan, lemak jenuh, natrium yang dapat menjelaskan manfaat kesehatan dari jenis diet ini menjadi kurang jelas. Kebanyakan orang di seluruh dunia mengonsumsi kurang dari 20 gram serat makanan per hari. Sumber kaya serat makanan diantaranya, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, dan buah. Saat ini sudah ada berbagai macam jenis diet untuk menurunkan berat badan. Salah satu diet yang dipercaya mampu menurunkan berat badan dengan cepat yaitu diet tinggi serat. Lalu seberapa efektifkah diet jenis tersebut dan bagaimana cara kerjanya? Untuk menjawabnya, mari mengenal dahulu apa itu serat dan perannya bagi tubuh. Sebenarnya serat itu apa sih? Serat adalah karbohidrat yang ditemukan pada makanan nabati seperti buah, sayur, dan biji-bijian. Tidak seperti karbohidrat lainnya, serat tidak mudah dipecah dan dicerna oleh tubuh. Karena itu, serat justru akan menggelontor dan melancarkan sistem pencernaan dengan mudah tanpa menyebabkan kenaikan kadar gula darah. Inilah mengapa serat umumnya dapat membantu menurunkan kolesterol, mencegah sembelit, dan mengatasi berbagai masalah gangguan pencernaan. Jenis-jenis serat.
Serat yang baik untuk diet terbagi menjadi dua macam, yakni serat larut dan serat tidak larut. Apa bedanya serat tidak larut dan serat larut? Berikut perbedaannya. 1. Serat tidak larut. Sesuai namanya, serat tak larut tidak bisa larut dalam cairan. Serat ini berfungsi membantu mencegah sembelit. Biasanya, serat jenis ini ditemukan di biji-bijian, sereal gandum, dan sayuran seperti wortel, seledri, serta tomat. 2. Serat larut. Serat yang larut dalam air akan menyerap cairan sehingga wujudnya akan mengental dalam pencernaan Anda. Serat ini membantu mengendalikan kadar gula dalam darah dan mengurangi kolesterol. Serat jenis ini bisa Anda temukan pada bubur gandum, kacang-kacangan, apel, buah beri, serta pir. Bagaimana serat bisa menurunkan berat badan? Pada dasarnya, serat membantu mengurangi berat badan dengan cara membuat kita merasa kenyang tanpa memakan banyak kalori. Serat merangsang reseptor yang memberitahu otak bahwa sudah waktunya berhenti makan. Dalam hal ini serat tidak bekerja sendirian, serat butuh asupan air yang cukup supaya bisa bergerak melalui sistem pencernaan. Selain itu, mengonsumsi air sebanyak 18 per hari juga membantu melawan rasa lapar. Selain mengendalikan rasa haus, air juga dapat memberikan perasaan kenyang. Hal yang perlu diingat, jika Anda berencana untuk melakukan diet tinggi serat, lakukan secara bertahap. Hal ini dimaksudkan agar tubuh mampu menyesuaikan diri. Perut terasa kurang nyaman, kram, bahkan diare bisa menjadi efek samping jika Anda melakukan diet ini secara berlebihan. Studi dari American Heart Association menunjukkan bahwa orang-orang yang memperbanyak porsi makanan berserat dalam makanannya tanpa mengurangi porsi makanan lainnya, kehilangan berat badannya sebanyak orang yang diet rendah lemak. Dari studi tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang mengonsumsi lebih banyak serat cenderung memiliki bobot tubuh yang lebih sehat. Makanan tinggi serat. Dalam diet tinggi serat, Anda harus mengonsumsi makanan tinggi serat sesuai dengan ketentuan. Wanita di bawah 50 tahun harus mengonsumsi paling tidak 25 gram serat per harinya. Sedangkan pria butuh lebih banyak serat, yaitu sekitar 38 gram setiap hari. Pilih makanan yang paling alami dan tidak melewati terlalu banyak proses olahan, maka akan semakin tinggi seratnya. Selain itu, semua buah dan sayuran mengandung serat, kebanyakan serat terkandung dalam kulitnya. Itu berarti memakan apel, pir, anggur, dan jambu dengan kulitnya lebih baik. Dengan syarat Anda sudah membersihkan dan mencuci buah sampai bersih. Berikut beberapa jenis makanan yang bisa dikonsumsi untuk melakukan diet tinggi serat. Biji-bijian dan gandum seperti bubur gandum, oatmeal, kuaci, dan chia seed. Roti, terutama jenis roti gandum. Buah-buahan seperti pir, raspberry, blackberry, dan pisang. Sayuran seperti brokoli, wortel, dan sawi. Manfaat lain dari diet tinggi serat. Selain terbukti menurunkan berat badan, ada beberapa keuntungan lain dari diet tinggi serat, di antaranya. 1. Membantu menjaga kesehatan usus. Serat yang terkandung dalam makanan meningkatkan berat dan ukuran feses serta melembutkannya. Jika makanan yang Anda konsumsi membuat feses lebih cair, serat akan membantu memadatkannya karena serat menyerap banyak air. Selain itu, diet tinggi serat menurunkan risiko terjadinya wasir dan penyakit di usus besar. 2. Menurunkan kadar kolesterol. Serat yang ditemukan dalam kacang-kacangan serta gandum membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Studi juga telah menunjukkan bahwa makanan berserat tinggi bermanfaat untuk kesehatan jantung lainnya, seperti mengurangi tekanan darah dan pembengkakan jantung. 3. Mengendalikan kadar gula dalam darah. Serat larut dapat membantu memperlambat penyerapan gula dan memperbaiki kadar gula dalam darah. Diet sehat yang mencakup serat yang tidak larut juga dapat mengurangi risiko diabetes tipe 2, kencing manis. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi Dr. Fatah, biar kamu selalu update video-video terbaru kita. Follow juga semua akun sosial media Dr. Fatah lainnya.
Sampai ketemu di video selanjutnya ya.